Dari duniawi ke jalan pulang. Sebuah kafe kecil, larut malam. Paulus memandangi kalender di tembok yang menunjukkan Minggu tanggal 28 September tahun 2025. Ia menghela napas, lalu mengambil lap dan mulai membersihkan meja. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Tiba-tiba, Tommy dan Martha, teman kuliahnya, masuk. "Lus belum pulang juga? Sudah jam 10 lebih, masih sibuk aja, kapan beres?" tanya Tommy. Paulus tersentak. Kalian, ini sudah mau selesai kok, tinggal sedikit lagi. Harus beres-beres sampai bersih, soalnya besok pagi langsung buka. Martha mengambil lap dari tangan Paulus, dan mulai membantunya membersihkan meja. "Tugas kuliahmu gimana? Ujian akhir kan sudah dekat. Aku dengar IP kamu bisa turun ya?" tanya Martha dengan lembut. Paulus memandang Martha, menghela napas berat. "Ya, begitulah. Aku sudah coba sekuat tenaga, tapi rasanya tidak cukup. Waktuku habis di sini, dan kalau sudah pulang, aku terlalu lelah untuk belajar. Sementara di kampung, orang tuaku sedang kesulitan. Panen mereka gagal, jadi aku tidak bisa minta kiriman uang. Makanya aku harus kerja." Tommy menimpali, "Kami tahu kok. Kami khawatir banget sama kamu." Tommy berjalan mendekat ke arah Paulus. "Lus, kamu harus bisa prioritaskan kuliahmu. Beasiswa itu jauh lebih berharga. Kalau sampai dicabut bagaimana?" Paulus menjawab, "Aku juga tahu Tom. Tapi aku bingung. Jalan mana lagi yang harus aku ambil? Kalau tidak kerja, aku tidak bisa makan. Kalau aku fokus kuliah, aku takut tidak bisa bertahan." Martha menimpali, "Lus, kami kesini mau ngajak bareng-bareng cari solusi buat kamu." Paulus agak terkejut. "Maksudnya?" Tommy melanjutkan, "Gini Lus, tadi pagi, aku membaca Injil Lukas bab 16 ayat 18-32. Tommy terdiam sebentar, lalu lanjutnya, "Itu tentang seorang orang kaya yang mementingkan kemewahan dan Lazarus yang penuh borok, kelaparan, dan tidak diacuhkan." Paulus menyimak dengan serius. "Terus?" Martha menjelaskan, "Singkatnya, mereka mati. Karena orang kaya gagal memahami belas kasih sesama yang harusnya lebih penting dari hal duniawi, maka hanya Lazarus yang duduk dalam pangkuan Abraham. Lalu si kaya memohon agar Lazarus memberinya setetes air. Abraham bilang, ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Lalu orang kaya itu minta agar Lazarus dikirim ke saudara-saudaranya di dunia untuk memberi peringatan." Paulus memandang ke arah Tommy. "Apa hubungannya denganku?" Tommy menjelaskan, "Mereka sudah punya Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkan mereka." Lalu orang kaya itu bersikeras, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika seseorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat." Abraham menjawab, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, meskipun seorang bangkit dari antara orang mati." Martha menambahkan, "Lus, coba kamu pikir. Apa yang menurutmu paling berharga saat ini? Bukankah beasiswa yang diberikan dari Tuhan, lewat perantaraan orang-orang baik?" Tommy kembali menjelaskan, perumpamaan itu mengajarkan bahwa harta duniawi seperti uang atau kekayaan tidak menjamin kebahagiaan sejati atau keselamatan. Fokus orang kaya itu hanya pada kenikmatan dunia, dan ia mengabaikan penderitaan orang di sekitarnya. Dia mengandalkan kekayaannya, bukan ajaran Tuhan. Martha ikut menimpali, "Nah begitu juga kamu. Kamu mirip seperti orang kaya itu jika kamu terlalu mengandalkan pekerjaanmu, sampai-sampai kamu mengorbankan hal yang paling penting, yaitu pendidikan dan masa depanmu. Padahal, beasiswa yang kamu terima itu adalah anugerah besar, pemberian yang harus kamu jaga dengan baik." Paulus terdiam, mencerna kata-kata teman-temannya. "Jadi, kalian mau bilang, aku harus lebih mengutamakan beasiswaku?" Jawab Tommy, "Ya Lus. Fokusmu harus kembali ke sana. Beasiswa itu bukan cuma untuk dirimu, tapi juga untuk masa depan orang tuamu. Kalau beasiswamu hilang, perjuanganmu selama ini akan sia-sia." Martha juga menambahkan, "Sama seperti Abraham yang bilang, mereka sudah punya Musa dan para nabi, kamu pun sudah punya jalan keluar yang jelas, yaitu beasiswamu. Kamu sudah punya kesempatan. Kamu tidak perlu menunggu keajaiban dari pekerjaan paruh waktu ini. Tuhan sudah menyediakan jalan yang lebih baik untukmu." Paulus duduk sejenak, matanya berkaca-kaca. "Aku mengerti. Aku selama ini sibuk mencari jalan sendiri, sampai lupa dengan jalan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih teman-teman." Tommy menghibur, "Ini bukan cuma soal iman Lus. Kami juga sudah memikirkan solusi praktisnya. Kamu harus berhenti dari pekerjaan ini, dan fokus belajar. Kami akan bantu."
Kami sudah bicara dengan beberapa teman di organisasi kemahasiswaan. Ada program bantuan dana darurat dari kampus yang bisa kita ajukan, dan ada juga kesempatan untuk jadi tutor mata kuliah dasar. Upahnya lumayan, dan waktunya lebih fleksibel. Martha berdiri. Betul, kami akan bantu atur jadwal belajar kelompok. Kita juga bisa patungan untuk beberapa kebutuhanmu, seperti fotokopi materi, atau makan sehari-hari, sampai kamu dapat pekerjaan yang lebih sesuai. Intinya, jangan lupakan nilai sejati dari semua ini. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untukmu, asalkan kamu percaya dan bekerja keras. Paulus ikut berdiri. Terima kasih banyak teman-teman, aku tidak tahu harus berkata apa. Kalian benar-benar seperti jawaban dari doa-doaku. Tommy mencairkan suasana. Beres Lus, lu mau ikut kita pulang? Gue bisa mampirin. Paulus menyahut. Boleh. Bentar ya, gue beresin perkakas dulu. Martha menyahut. Siap Lus, kita tunggu di mobil ya. Seusai beres-beres, mereka pulang bersama. Paulus tersenyum kecil. Hatinya terasa lebih ringan. Malam itu, ia tidak hanya pulang dengan tubuh lelah, tetapi juga dengan harapan baru.